Shalom sahabat Cornerstone Jakarta, kita bertemu lagi di hari ini setiap hari Rabu jam 8 malam di channel YouTube Cornerstone Jakarta. Ini akan menjadi sermon terakhir kita di tahun 2022. Kita akan berhenti untuk tayangkan secara premier untuk tahun ini. Kita akan bertemu lagi nanti di tahun depan di minggu kedua Januari 2023. Sebelum memulai hal yang ingin saya sampaikan hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa yang kekal dan Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Kau menuntun kami sepanjang tahun 2022 ini, sehingga hari ini kami sudah sampai di ujung dari tahun 2022 dan kami hampir masuk di gerbang tahun 2023. Terima kasih atas penuntunanmu sepanjang 2022 bagi setiap kami. Kami percaya ada hal yang baik yang Kau sediakan di depan di tahun 2023. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan sermon. Kau berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, seperti saya sampaikan di depan tadi, 2022 akan kita tutup dengan sermon ini. Dan kita tahu bahwa di sepanjang tahun 2022, Cornerstone Jakarta mengambil tema berbicara tentang tinggal aman di dalam firman Tuhan, yaitu terambil dari Amsal 1 ayat 33. Saya bacakan karena ini menjadi tema kita di sepanjang tahun 2022. Amsal 1 ayat 33. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Itu yang menjadi tema besar kita di sepanjang tahun 2022. Banyak sermon-sermon yang telah disampaikan di sepanjang tahun 2022 berbicara tentang rest, penyertaan Tuhan, bagaimana kita harus mengucap syukur. Saya tetap mengajak Bapak Ibu untuk kembali menonton, mengulangi video-video yang sudah disampaikan melalui channel YouTube maupun dari Instagram kita, karena saya percaya Bapak Ibu apa yang sudah terjadi, apa tuntunan Tuhan di tahun 2022 terhadap setiap kita akan dilanjutkan juga di tahun 2023. Banyak hal-hal yang sudah kita lewati di sepanjang 2022. Tangan kanan Tuhan yang kuat itu yang memegang dan membawa kita senantiasa. Mari saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk dapat melihat 2023 dengan suatu sikap yang optimis, dengan suatu sikap yang positif, dengan perkataan-perkataan yang positif. Karena kita sudah hampir di ujung dari 2022. Mungkin ada banyak hal-hal yang tidak kita harapkan yang terjadi di tahun 2022. Percayakan segala sesuatunya kepada Tuhan. Tuhan dapat membuat hal-hal yang tidak baik tadi, hal-hal yang sepertinya merugikan kita tadi, menjadi sesuatu yang menguntungkan bagi setiap saya dan Bapak Ibu di tahun 2023. Kita juga sudah belajar di tahun 2022 bagaimana setiap orang dikenyangkan oleh perkataan mulutnya, setiap orang dikenyangkan oleh buah bibirnya. Artinya hari ini saya berharap, saya berdoa agar 2023 saya dan Bapak Ibu dapat kenyang hal-hal yang baik dari Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara merubah perkataan kita. Dengan cara merubah apa? Merubah perkataan kita. Perkataan kita pada saat kita ubah, itu akan mengubah mindset kita, itu akan mengubah attitude kita, itu akan mengubah perilaku kita. Dan pada akhirnya resultnya adalah kita akan memakan buah-buah yang berbeda. Tentu kita tidak berharap kita akan memakan buah-buah yang tidak enak di 2022, kita lanjutkan di 2023. Tidak. Kita ingin terus kenyang akan hal-hal yang baik dari Tuhan di tahun 2023. Jadi mulai hari ini, di sisa beberapa minggu di tahun 2022, lanjutkan Bapak Ibu. Perkatakan terus hal yang baik di tahun 2023. Tuhan, aku melihat ada perkenanan Tuhan di tahun 2023. Tuhan, aku melihat kesehatanku semakin baik di tahun 2023. Aku melihat hubunganku semakin baik dengan pasanganku. Aku melihat hubunganku semakin baik dengan anggota keluargaku. Aku melihat pekerjaanku akan semakin baik. Aku melihat bisnis usahaku akan semakin baik. Aku akan melihat bahwa pelayananku akan semakin besar. Aku melihat bahwa diriku akan semakin rindu untuk mengenal tentang kasih, kebaikan, dan kemurahan Tuhan. Perkatakan terus, Bapak Ibu terus perkatakan hal yang baik tentang tahun 2023. Agar kita mau kenyang segala hal yang baik dari Tuhan. Kita tidak mau menutup tahun 2022 ini dengan suatu sikap hati yang kepala yang tertunduk, hati yang nggak semangat, dengan pikiran yang lesu. Jangan.
Kita tutup tahun 2022 ini dengan suatu semangat yang datang dari Tuhan. Kita tahu bahwa kita sedang dibawa Tuhan ke satu pintu gerbang yang lain lagi. Pintu gerbang tahun 2023. Ada yang lebih baik di sini yang mau kita capai. Mungkin banyak hal-hal terjadi penolakan di tahun 2022. Kita tidak dianggap mungkin oleh komunitas kita. Orang menganggap kita kecil dan lain-lain. It's okay. Tetapi lihat, 2023 akan ada promosi. 2023 akan menjadi tahun yang tidak pernah yang saya dan Bapak Ibu bayangkan sebelumnya. Ini perlu kita lakukan Bapak Ibu. Ini perlu terus kita perkatakan. Karena saya nggak mau teman-teman, sahabat-sahabat Cornerstone mengalami hal-hal yang sama. Hal-hal negatif yang mungkin sempat terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Kita berdoa agar hal-hal tadi tidak terjadi lagi di tahun 2023. Penyediaan Tuhan itu ada terus di depan Bapak Ibu. Protection Tuhan selalu ada di depan sebelum masalah. Penyediaan Tuhan selalu ada di depan, jauh sebelum masalahnya ada. Itu sebabnya sebelum Tuhan menciptakan manusia, Adam dan Hawa, dia sudah menciptakan dulu supply-nya. Dia sudah menciptakan apa yang menjadi kebutuhan Adam dan Hawa. Dia sudah menciptakan tumbuh-tumbuhan untuk makanan. Dia sudah menciptakan hewan dan binatang. Dia sudah menciptakan air. Dia sudah menciptakan laut dan lain-lain. Artinya apa? Untuk tahun 2023, jauh sebelum masalahnya datang, Tuhan sudah menyediakan sesuatu bagi saya dan Bapak Ibu. Penyediaan Tuhan itu ada di dalam firman-Nya. Firman-Nya itu kita perkatakan, kita gumamkan, kita kunyah. Dan itu akan menjadi sesuatu yang baik bagi jiwa, pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Pada saat kita memperkatakan firman Tuhan, itu sama artinya kita sedang mempercayai ada penyediaan dari Tuhan di tahun depan. Pada saat kita memperkatakan 2023 akan menjadi tahun yang excellent, akan menjadi tahun yang ada breakthrough terhadap kesehatan saya, akan ada lompatan terhadap karir saya, akan ada lompatan terhadap bisnis usaha saya, akan ada lompatan di pelayanan saya, akan ada lompatan di hal-hal yang saya kerjakan. Pada saat kita memperkatakan itu sedang mempercayai bahwa Tuhan ada di depan kita. Artinya penyediaan Tuhan selalu ada sebelum masalahnya muncul. Perhatikan baik-baik. Sebagai Bapa yang baik, Tuhan pasti sudah menyediakan dahulu Bapak Ibu. Sebelum masalahnya datang, sebelum bahkan kebutuhannya datang. Hari ini mari terus perkatakan hal yang baik tentang 2023. Kita tutup 2022 dengan suatu antusias, dengan satu ucapan syukur, dengan suatu yel yang kuat mengatakan bahwa Tuhan Yesus baik. 2022 sudah saya lewati dengan satu keberhasilan, sudah saya lewati karena campur tangan Tuhan. Dan saya percaya 2023 Tuhan akan melanjutkan untuk memegang saya dengan tangan kanan Tuhan yang kuat. Dia akan memberikan saya kemenangan, akan memulihkan kesehatan saya, akan membukakan hal-hal yang selama ini mungkinnya tertutup, akan memberikan promosi kepada saya, akan membuat hubungan saya dipulihkan di dalam nama Yesus. Amin. Saya dan Bapak Ibu harus mulai mengatakannya hari ini. Saya dan Bapak Ibu harus mulai mengatakannya hari ini. Ini menjadi sermon terakhir yang singkat yang ingin saya sampaikan sebagai penutup di tahun 2022. Saya sudah sampaikan tadi, kita akan bertemu lagi nanti Bapak Ibu di tahun 2023 di minggu kedua setiap hari Rabu jam 8 malam premier. Closing dari sermon ini, saya ingin meneguhkan kepada semua sahabat-sahabatku, semua teman-teman Cornerstone, dimanapun kau berada yang dapat menonton channel ini. Saya ingin memberitahu, Tuhan sangat mengasihi engkau. Tuhan sangat menginginkan hidupmu berhasil. Tuhan sangat menginginkan hidupmu sehat. Karena saya dan Bapak Ibu adalah biji matanya Tuhan. Tuhan memelihara saya dan Bapak Ibu seperti Dia memelihara biji matanya. Tahun 2023, Tuhan pun akan memelihara kita seperti kita dipelihara di tahun 2022. 2023 akan kita lihat ada hal-hal baru yang akan Tuhan tunjukkan. Akan ada hal-hal baru yang akan Tuhan berikan. Akan ada pewahyuan-pewahyuan baru yang Tuhan akan manifestasikan di dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat melihat bahwa kasih karunia Tuhan cukup
untuk membuat kita, memampukan kita bisa melewati tahun 2023. Yes, saya Mario Martin, saya menutup sermon ini, saya menutup pesan singkat ini Bapak Ibu. Jadi saya nggak bisa bilang ini full sermon, tapi ini pesan singkat dari Cornerstone Jakarta. Dan saya berharap selama setahun kita sudah bersama-sama, 2022, 2021, bahkan sejak 2020. Dan saya percaya bahwa kita semua siap untuk menyambut tahun 2023 dengan satu antusias, dengan satu semangat yang datang daripada Yesus Kristus. Sebelum menutup video singkat ini, saya ingin mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala karunia-Mu, penyertaan-Mu, dan campur tangan-Mu dalam kehidupan kami. Kau sudah tolong kami sepanjang tahun 2022. Kau membantu kami, Engkau menyelamatkan kami, Engkau menarik kami, Engkau melepaskan kami dari jerat penangkap burung, Engkau melepaskan kami dari tulah malapetaka, Engkau melepaskan kami dari panah yang mencoba menyerang kemah kami. Karena kami percaya Tuhan, Kau begitu mengasihi kami, Kau begitu menyayangi kami, dan kami adalah biji mata-Mu, dan Kau begitu bangga memiliki anak-anak seperti kami. Terima kasih dan terima kasih Yesus. Kami siap menyambut tahun depan dengan antusias. Kami siap menyambut tahun depan dengan satu semangat, dengan satu pikiran, dengan satu kepercayaan bahwa Tuhan ada di 2023 dan Tuhan akan selalu berjalan bersama kami. Dan Tuhan melalui anaknya yaitu Tuhan kami Yesus Kristus sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami memberkati 2022 ini. Kami menutup 2022 ini dengan sukacita. Dan kami siap menyambut 2023 dengan satu keyakinan bahwa ada damai sejahtera, penyertaan, campur tangan, dan kebaikan Tuhan di tahun 2023. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Saya Mario Martin Gultom ingin mengatakan Merry Christmas, selamat Hari Natal buat seluruh saudara-saudaraku, teman-teman, sahabat-sahabat Cornerstone Jakarta. Selamat Hari Natal 2022 dan selamat untuk menyambut tahun baru 2023. Terus berjalan di dalam kasih karunia Tuhan. Sampaikan kabar baik ini ke banyak orang sehingga semakin banyak orang dapat melihat, mengenal betapa dalam, panjang, lebar, dan tingginya kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Terus berjalan di dalam kasih Tuhan dengan kepala yang tegak, dengan hati yang tertuju kepada tahta kasih karunia-Nya, dan melihat bahwa campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita itu yang akan menolong kita, membawa kita, menaikkan kita, mempromosikan kita sehingga kita akan berada di level yang baru di tahun 2023. Tetap berjalan, sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati engkau, Tuhan Yesus mengasihi engkau. God bless you and see you next year.